Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum, amma ba'd. Banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya itu tidak besar, akan tetapi orang seringkali terlalu mendramatisir sehingga seakan-akan sesuatu yang sebenarnya tidak seberapa besar itu mengganggu hampir semua sisi kehidupannya. Contoh yang umumnya terjadi, contoh yang umumnya terjadi itu, misalkan ada orang yang gak suka sama kita, ada orang yang benci kita, dan orang yang gak suka itu yang gak banyak. Mungkin sa-RT paling sing gak seneng kene ya wong sitok tok. Tapi seringkali sikap kita itu berlebih-lebihan. Bahkan hanya gara-gara satu orang itu lalu kemudian kita menyimpulkan rek orang kene iki wong e karo sing pokok kabeh. Padahal sing gak lek sitok tok. Tapi lalu dianggap bahwa ngomongnya itu ini gak benar kabeh. Itu namanya memperbesar sesuatu yang sebenarnya gak besar. Yaitu sing garai urip ndak kemudian gak enak karepe dhewe iki karena itu contoh. Karena itu sebenarnya sumber dari segala macam enak dan tidak enak itu semua ternyata tergantung bagaimana hati dan kita menyikapinya. Lah seringkali persangkaan kita itu ternyata nggak sama dengan kenyataan. Karena itulah ada seorang ulama tabi'in ini memberi pernyataan, namanya
Syekh Hamid Al-Lafaf rahimahullah, yaitu Syekh Hamid Al-Lafaf, namanya itu Hamid Al-Lafaf rahimahullah. Kita bisa belajar menjadi orang yang hatinya itu lapang, lalu kemudian mendapatkan kebahagiaan. Hamid Al-Lafaf ini salah satu ulama yang hidupnya itu di zaman keemasannya Bani Umayyah. Jadi seorang ulama yang hidup di sana. Apa ungkapan beliau? Kata beliau, ini berarti ini pengalaman hidup beliau. Arba'atun talabnaha fi arba'atin fa'akhtarna turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Saya itu mencari 4 hal. Kata beliau, saya mengira bahwa 4 hal itu ada pada sesuatu yang saya anggap itu benar, tapi ternyata kami justru memperolehnya itu di perkara 4 yang lain. Dan 4 ini kalau kita rumuskan, kalau kita benar dalam memaknai 4 ini, maka bisa dijamin hati dan pikiran kita itu akan mendapatkan ketentraman hati. Yang pertama kata beliau, tolaknal ghina. Saya mencari yang namanya definisi kaya. Jadi tolaknal ghina, kami mencari kaya itu apa sih kaya? Dan saya mengira kaya itu fi kasratil mal. Saya berkesimpulan awal bahwa kaya itu nek duwite akeh. Kira-kira menurut jenengan setuju apa enggak? Bahwa kaya itu nek duwite akeh. Lah kaya itu kan seringkali diidentikan dengan kemudahan-kemudahan. Al-ghina ay al-yasar, yakni kemudahan-kemudahan. Saya pernah beranggapan begitu. Bahwa hidup ini akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan, akan memperoleh yang namanya kaya kalau duwite akeh. Dan memang beliau itu orang yang Hamid Al-Lafaf ini termasuk orang yang memang secara latar belakangnya itu dia hidup di lingkungan keluarga yang memang keluarga itu balungannya itu balungan soge. Halo. Karena
nang surga ono balungane. Jadi beliau itu latar belakangnya memang keluarganya orang kaya. Makanya lalu beliau kemudian awalnya mengira begitu. Tapi ternyata kata beliau, setelah semua itu dialami, ternyata fa'akhta'na, ternyata anggapan saya itu keliru. Jadi saya ternyata salah. Saya mengira bahwa yang namanya kaya penuh dengan kemudahan itu kalau harta benda banyak, tapi saya keliru. Fawajadnahu, lalu saya menemukan kekayaan yang sejati itu bukan pada banyaknya harta. Fawajadnahu fil qanaati, ternyata saya menemukan makna kaya yang sebenarnya itu, yaitu dalam hati yang qanaah. Tibanya surga itu nek atine qanaah. Sebab meskipun sudah melimpah kekayaan, selama di dalam hati ini masih kurang, rakus terus, tidak akan pernah menemukan yang namanya kaya. Sekarang pertanyaan saya begini, apa ada jaminan nek wong sugih terus dikai kekuasaan terus gak korupsi? Halo. Kira-kira apakah kalau yang jadi penguasa nek wong sugih pasti jujur terus gak gelem korupsi? Ternyata bisa jadi justru tambah banter. Halo. Karena persoalannya bukan masalah duitnya apa, ini masalah mental. Sugih itu ternyata kalau orang punya sifat qanaah, syukuri apa yang sudah Allah berikan ini. Apa saja yang Allah berikan ini syukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Cari siapa? Cariku, aku sudah muni. Dan ternyata betul. Saya ini kan kumpul itu dengan berbagai macam latar belakang orang. Ternyata sing sambat itu gak terima, sing gak berjurit, tiba sing orang yang kaya raya itu tiba uripe tambah sumpah. Ternyata begitu. Karena dunia itu disifati oleh Allah fata morgana. Dunia itu disifati oleh Allah fata morgana. Atau atau disifati seperti bunga. Allah mensifati materi dunia itu seperti bunga. Allah menyebut sebagaimana di surat Toha, gemerlapnya kehidupan dunia itu disebut zahra. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Surat Toha ayat
131. Terjemahnya begini: jangan engkau tujukan pandangan matamu. Itu kalau bahasa saya, jangan kamu mudah kepencut. Jangan kamu tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, bunga kehidupan dunia. Allah menggunakan zahratal hayatid dunia, bahwa kekayaan yang banyak itu oleh Allah disebut bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Allah menyebut di ayat ini 131 surat Toha bahwa kekayaan gemerlapnya kehidupan dunia itu Allah menyebutnya bunga. Zahratal hayatid dunia, bunga kehidupan dunia. Coba sekarang sifatnya bunga itu apa? Bunga itu indah. Indah. Bahkan ada sebagian bunga itu bukan hanya indah, wangi. Tapi indah dan wanginya bunga itu sebentar. Betul apa tidak? Kok orang bunga kok awet? Plastik. Jadi kalau ada bunga kok awet, perlu dicurigai. Berarti itu bunga plastik. Beda. Yang namanya bunga indah, wangi, tapi cepat layu. Makanya orang yang mengira kaya itu di materi, nanti pasti akan kecelik. Lagi kecelik. Karena ternyata setelah semua diperoleh itu, ternyata tidak menemukan kebahagiaan apa-apa. Karena sebenarnya kaya itu bukan persoalan duit banyak apa tidak. Kaya itu ternyata di hati yang qanaah. Ini kesimpulannya Syekh Hamid Al-Lafaf rahimahullah. Dan ternyata memang betul. Nabi itu juga pernah menyatakan begitu, bahwa laisal ghina bi kasratil mal, kaya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi dengan hati yang qanaah. Qanaah itu berarti yang enggak gampang bangga dengan kesenangan-kesenangan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah itu. Terus pernyataan beliau yang kedua, wa talabna ar-rahata fis sarwati. Ini juga hampir sama dengan yang pertama tadi. Saya mencari santai. Rohah itu santai. Saya ingin bahwa hidup saya ini apa ya? Nek kepingin santai itu gimana? Saya mengira, kata Hamid Al-Lafaf, hidup santai itu nek dadi juga sama seperti ini. Saya mengira kalau santai itu nek dunia ini akeh. Saya mengira begitu.
Justru ternyata fa'akhta'na, saya keliru. Ternyata dunia itu tambah akeh, tambah gak iso santai. Ternyata gak bisa santai. Jadi sombong. Nek dunia akeh terus uripe tambah santai. Fawajadna, justru kami menemukan santai itu justru bikin ladil ma, santai itu nek duit gak pakai akeh. Ya Pak, misalnya mau tahun baru, kira-kira sing santai sing ngangkat duit apa sing gak duwe duit? Ini bicara kenyataan. Sing duwite akeh iku wis omong nang ndi-ndi. Sing gak duwe duit tenang enak. Usume wong lunga dhek wis gak lunga. Doden kok enak. Lah kok gak gablek duit. Lah ternyata kalau dipikir-pikir santai itu justru nek gak pakai duit itu santai. Sekarang pengen lu orang di, kata lu nanti gak bisa ya, katanya belakang nanti gak mati. Akhirnya belum alasannya aku bosan, aku nah omai bakar jagung, murah. Padahal aslinya gak duit. Ternyata santai itu justru bukan pada banyaknya harta. Justru sih dunia ini gak pada malah santai. Saya sering tanya di sini, contoh. Wong omahe gedhong makro, ambek wong omahe biasa. Terus budal nang masjid, iki padha-padha lali gak ngunci. Sing sugih ya lali pagere gak dikunci. Sing omahe biasa sing elek sing nek jerone gak ono apa-apa ya lupa ngunci. Kira-kira salate sing santai sing ndi? Terus sama-sama punya mobil, sing siji mobilnya Cherry tahun 90. Sing siji mobil keluaran 2024. Podo-podo diparkir, terus ana arek cilik bal-balan. Ana arek cilik-cilik bal-balan. Kira-kira sing santai sing ndi? Iku bang disaduk kaya masih ketek perbal gak mikir. Sing Cherry 90 gak mikir. Sing mobil apa jenenge sing saiki niku. Saya kemarin hari Selasa yang lalu itu dijemput orang. Takoni mobil jenengan ini kan keluaran 2004 yang terbaru. Regane 3 miliar. Jadi nok dalan iki bolak-balik kan ada otomatis gitu. Ono melanggar marka langsung diseneni. Lalu tas. Tapi sama ini ya tahu Pak tapi kan gak apa-apa Pak. Gak mikir pajak. Ternyata begitu. Itu masuk kan takziah gak iso bingung wong ini. Coba nek iku Cherry 90 ya aman. Pasang baik. Berarti nek kepingin urip santai berarti orang usah kepingin duit akeh. Halo. Karena santai yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini. Sampai kok nyari santai di dunia, kecelip
La rohata fid dunya. Di dunia ini tidak ada yang bisa santai itu. Oh, nanti saya kalau pensiun santai, ya gitu. Cari sopo. Coba yang sudah pensiun santai apa enggak? Enggak bisa. Baik pensiun kayak iso santai. Oh, iso santai. Wong lungguh suwe gringingan. Terus duwe vertigo barang. Enggak bisa santai. Anaknya wis keluarga kabeh nanti ini. Enggak bisa. Anaknya keluarga kabeh, keperluan putu. Kadek putune aktif kok. Pak gelem 16. Sing baik bolak-balik gegere kecethit putune mbel apa. Ternyata begitu. Jangan dikira bahwa orang nek duitnya akeh itu bisa santai. Ternyata malah nggak bisa. Kira-kira omah yang sampai botol satpam itu omah wong surga apa omah wong layak? Kenapa orang melarat itu bahasa Arabnya miskin? Kan miskin kan? Miskin itu satu akar kata dari kata sakinah. Apa maknanya sakinah? Tenang. Orang miskin itu tenang. Sing liyane dibus luar negeri, sing miskin itu tenang. Gak kira kepinginan di tenang. Sing liyane digeleki kuliner nang dinding. Sing gak duwe tenang. Di tuku terong bareng terus dikukus diparut klompo terus dikumboni bumbu apa jenenge urat-urat dikai kencur titik dikai godhong jeruk titik bareng dikai bawang dikai ini dikai terasi titik bareng dikai lombok bareng dipenyet sambel pedes ngono tok segone anget wis wae wis gak butuh nang IBC gak butuh nang ngono tok saya terus mari ngono nek kepengin tambahan ini ya ndok digodhog pisang dipenyet pisang ngono tok wis wae mari terus ono kerupuk ternyata hidup enak itu gak ruwet, sing ruwet itu wong. Ternyata hidup ruwet itu sing ruwet wong. Nek gak percaya sampeyan nek njaluk masakno ibuke ngono lak enak. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Beliau itu penelitian, beliau itu ngomong berdasarkan penelitian. Yang ketiga, watolabna ladzat. Saya mencari lazat itu ya lezat. Bahasa kita itu lezat. Bahasa Arabnya itu ladzat. Lalu bahasa kita menjadi lezat. Saya mencari lezat. Lezat itu berarti dirasakno nang moto ya enak, nang ilat ya enak. Itu jenenge lezat. Talabna al-ladzat fin nikmati, yaitu pada makanan dan minuman-minuman yang enak-enak. Saya mengira lezat itu di situ.
makanan enak, minuman enak, tempat yang enak. Saya mengira kelezatan itu di situ. Ternyata saya keliru. Ternyata kelezatan letaknya bukan di makanan, minuman, dan tempat yang enak-enak. Fawajadnahu fi badanis shahihi. Saya menemukan kelezatan hidup itu nek awake sehat. Halo. Nek awake sehat. Tiba-tiba kelezatan itu bukan pada jenis makanannya, bukan kepada enaknya minuman, bukan pada enaknya tempat, tapi kelezatan itu sumbernya nek awake sehat. Betul atau tidak? Sampai tak kandani rumusé mangan enak itu telu. Jadi rumusé mangan enak itu telu. Siji, wonge sing mangan sehat. Nomor loro, wetenge luwe. Nomor telu, diteri. Wonge sing mangan sehat, terus wetenge luwe, terus teko dhewe. Lho nek gowo lak sing ketokno duwe kan. Ini diteri. Saya itu pernah pas puasa di Kamis. Saya itu membayangkan iki buka dadane wong kiriman ayam panggang sing sambel pedes ora sambel pencet barang wis tepak wis tepak luwe ternyata begitu. Berarti syukuri kalau kita ini masih sehat. Sebab kuncinya kenikmatan kelezatan itu justru di badan yang sehat. Tiba wong gak sehat, masih sampe tawani panganan sing enak. Ya gak enak. Apa maneh asam lambunge kumat. Asam lambunge kumat, sampe tawani panganan enak. Gede-gede kabeh. Wis asam lambunge kumat lara metu. Sangkep wis. Nah, ini kan rumus-rumus sederhana yang seringkali kita abaikan. Dikira kelezatan itu kelezatan itu sederhana saja. Berarti ya sudah, pandai-pandailah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah itu. Yang keempat sekarang. Wa talabna rizqa fil ardi. Saya mengira rizki itu di bumi. Saya mengira rizki itu di bumi. Fawajadnahu fis sama'i ay maksuman ma fis sama'. Tapi ternyata kami mendapati bahwa rizki itu bukan di bumi, tapi rizki itu di langit. Allah berfirman, dan firman Allah itu ada di surat Ad-Dzariyat.
Ayatnya nomor 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'aduna. Dan di langitlah terdapat rizkimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Artinya begini, bahwa rizki itu ternyata bukan sekedar ikhtiar manusia di bumi. Rizki itu ternyata yang paling banyak berperan itu adalah Allah yang ngatur itu semuanya. Ternyata rizkimu itu di langit. Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langitlah rizki kalian. Karena ternyata yang membagi-bagi rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya orang balungannya mau, orang balungan mau. Sering saya katakan, apa buktinya kalau rezeki itu peran Allah jauh lebih besar? Pekerjaan, profesi bisa nyuntuh, betul atau tidak? Pekerjaan, profesi bisa nyuntuh, tapi rezeki tidak bisa dicontoh. Sampai menduwe tangga merancang ternyata sugih, sampai contoh kira-kira merancang benar, tiba-tiba malah tanggane utang kabeh. Adek nyaur bulet, akhirnya barangnya entek gitu krono ditukoni ngopo, tapi ditang akhirnya gak iso pola. Ternyata rizki itu gak bisa nyontoh. Rizki itu juga peran Allah jauh lebih besar. Terus begini, karena rizki itu adalah Allah yang menentukan, maka kita jangan membatasi rizki itu hanya dengan materi. Banyak rizki-rizki Allah itu yang tidak diwujudkan Allah dalam bentuk materi. Ada hadis bunyinya begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi. Di hadis ini dijelaskan sumbernya dari Anas bin Malik. Bunyi hadisnya begini. Wa inna min ibadil mu'minina laman la yuslihu imanahu illal ghina walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Sesungguhnya ada sebagian hambaku yang beriman bahwa imannya itu tidak tambah baik kecuali ia diberi kekayaan oleh Allah. Andaikan, ini hadisnya hadis qudsi, andaikan orang beriman itu aku jadikan dia fakir, imannya rusak. Ada orang itu yang begitu. Justru nek sugih tambah apik. Tapi ada sebaliknya. Wa inna min ibadil mu'minin. Terus ada sebagian hamba saya yang beriman. Laman la yuslihu imanahu illal faqr. Justru dia itu
akan baik-baik saja imannya kalau dia itu fakir. Justru dia imannya itu baik-baik saja kalau dia fakir. Walau aghnaitu la afsadahu dzalik. Kalau orang ini saya kasih kekayaan, imannya rusak, akhlaknya rusak. Ada yang begitu. Contohnya yang seperti itu dulu ada orang namanya Sa'labah. Menurut Allah itu memang api itu yang uripe ngono itu nek dikai soge langsung imannya rusak. Ada yang begitu. Terus wa inna min ibadil mu'minina laman la yuslimu imanahu illa sihah walau asqabuhu la afsadahu dzalik. Terus ada juga hambaku yang beriman, dia itu imannya akan baik-baik saja kalau dia sehat. Nek dikai loro imane melu rusak. Tapi ada orang sebaliknya. Wa inna min ibadil mu'minina laman la yuslimu imanahu illa saqam walau ashahtuhu la afsadahu dzalik. Ada orang beriman hambaku itu justru dia baik itu nek dikai loro, nek dikai sehat malah gak apik. Barang dikai loro langsung dadi wong apik. Ada yang modelnya begitu. Makanya dengan hadis ini, apapun yang sekarang Allah hadirkan kepada kita ini, kita harus berpikir positif. Oh, mungkin ini Allah menghendaki saya seperti ini. Iki nek dikai soge kaya gak sapa masjid iki. Akhirnya ada wis tak kei pas-pasan. Oh. Halo. Bisa temenan ya. Bisa jadi begitu. Berarti Allah itu ngeman nasib nanti di akhirat. Sebab nanti di akhirat itu hidupnya abadi. Sementara di dunia itu hidup tidak abadi. Maka Allah ngeman akhirat dari hamba-hambanya. Makanya sekarang apapun keadaan kita ini, kita terus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni utabbiru amra ibadi bi ilmi bi qulubi inni alimun khabir. Bahwa sesungguhnya aku mengurus urusan hamba-hambaku yang beriman itu sesuai dengan pengetahuanku terhadap kondisi hati mereka. Aku mengetahui yang nampak dan juga aku mengetahui yang tidak nampak. Hadis ini tercantum di Syarhus Sunnah nomor 1249. Karena itu ya sudah, kita kewajiban sebagai hamba itu hanya ikhtiar. Kita itu ikhtiar, nggak boleh jadi orang malas. Kita harus selalu berusaha. Lah setelah usaha dikuatkan dengan doa dan juga terus berbuat kebaikan, nanti apapun hasilnya pasti itu sudah ditakdir sama Allah untuk kebaikan hambanya. Jadi ada yang diuji oleh Allah seperti itu. Ya mudah-mudahan 4 poin ini bisa semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengelola hati bahwa
kita pandai bersyukur, kita menjadi hamba Allah yang qanaah, lalu kita syukuri apapun yang Allah ujikan kepada kita ini. Kalau itu terus kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan pasti kebahagiaan itu akan berlanjut sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Saya doakan dengan semua berkah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum